warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1A PGSD dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan manusia. Sebelum kita menjelaskan, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umayyah. Nama saya Syahida Ijati. Nama saya Nadia. Nama saya Risha Muraidi. Nama saya Fitri Lelatomaria. Nama saya Wakasama Penyusana. Dan nama saya Farihol. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas adalah proses menghirupnya udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernafasan ini disebut juga dengan sistem respirasi manusia. Pada sistem pernafasan manusia terdapat organ hidung, laring, faring, trakea, dan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkus, bronkiolus, diafragma, dan alveolus. Manusia memiliki dua mekanisme pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan jenis pernapasan yang dilakukan dengan memanfaatkan otot perut atau diafragma. Inti dari pernapasan ini adalah yang pertama, tentunya untuk menghirup udara, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, bisa mencium bau seperti bau parfum, bau masakan, dan bau bangkai. Nah, yang ketiga juga bisa membuat kita berbicara. Yang keempat, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan vegetasi. Sistem pernapasan manusia. Yang pertama, hindari merokok. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Yang keempat, hindari infeksi paru-paru. Pertama-tama, udara dari luar masuk melalui rongga hidung. Kemudian di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Dan udara yang masuk akan melewati tenggorokan atau faring. Disinilah organ ini terjadi penyelangan antara udara dan makanan. Organ ini memiliki panjang sekitar 12,5 cm. Setelah melalui faring, udara kemudian masuk melewati laring, kemudian trakea, dan masuk ke bronkus atau cabang batang tenggorokan. Dua cabang ini kita ibaratkan sebagai bronkus. Di dalam bronkus ini memiliki cabang-cabang lagi yang disebut sebagai bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus ini berfungsi untuk menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Ketika udara masuk ke dalam paru-paru, di dalam paru-paru selain bronkus dan bronkiolus juga terdapat namanya alveolus. Alveolus ini kita ibaratkan dua balon. Ini alveolus ini adalah tempat bertukarnya udara antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada diafragma. Diafragma ini adalah otot utama yang digunakan saat bernapas. Setelah pertukaran itu selesai, maka udara yang berisi oksigen akan dibawa oleh pembuluh kapiler menuju jantung dan kemudian disebarkan ke dalam tubuh. Kemudian, udara yang berisi karbon dioksida akan dibawa ke atas melalui trakea, laring, faring, lalu keluar melalui hidung. Jadi, udara yang keluar dari hidung saat kita bernafas adalah karbon dioksida. Di sini kita akan tahu bagaimana gambaran manusia ketika bernapas. Di sini ada sebuah botol yang berisikan udara. Ketika saya tekan botol ini, maka masuklah udara ke dalam balon ini dan balon ini akan mengembang. Begitulah ketika kita bernapas, akan masuknya udara kepada alveolus dan alveolus akan mengembang. Ini disebut inspirasi, yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru. Ketika saya lepas
botol kecap ini, maka keluarlah udara dari paru-paru keluar. Maka ini dinamakan ekspirasi. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum